nawaitul khutbah lillahi. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma 'allama wa alham. Wa ashkuruhu ala ma afdala wa an'am. Asta'inuhu ala al-qiyami bihaqqihi al-'azim. Wa a'udzu bin-nuri wajhihi al-karim min zawalin na'imi wa hujumin niqam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi tafaddala alaina bil ijadi minal adam wa atba'a dzalika bi ni'matil imdadi min khazainil judi wal karam wa akmalaha bi ni'matil islam allati hiya a'zamun ni'am wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nasi min baini sa'iril umam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidal mursalina wa imamal muttaqina wa qaidal ghurril muhajjalin ila jannatin na'im. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama amartana an nusalli alaihi. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi lana an nusalli alaihi wa a'tihi al-wasilata wal maqamal mahmudan alladhi wa'adta wa ajzihu 'anna ma huwa ahlu wa ajzihu 'anna afdala ma jazaita nabiyyan 'an ummati. Wa salli ya rabbi ala jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa sairi salihin, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah fa innahu liman ittaqa waqa wa man tawakkal alaihi kafa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat-nikmat dari Allah, sehingga dapatlah kita berkumpul bersama di dalam hari yang mulia ini, di hari Jumat, dan bertepatan di tanggal 10 daripada bulan Muharram dengan sebutan Hari Ashura. Kita berkumpul bersama-sama di dalam satu tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di dalam bulan yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia, guna untuk melakukan suatu tugas sebagai hamba Allah, yaitu tugas yang mulia, demi mengharap ridha dan menghambakan diri di hadapan Zat yang Maha Mulia. Maka tentu kita selalu mengharap kepada Zat yang Maha Mulia agar kita termasuk sebagian daripada golongan-golongan hamba yang dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib senantiasa mengingatkan, menghimbau serta berwasiat, khususnya untuk kami pribadi, umumnya untuk kita semua, agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Taqwa di dalam arti kata berusaha dan berupaya dengan semaksimal mungkin
agar mentaati dari semua perintah-perintah Allah. Taqwa di dalam arti kata berusaha dan berupaya dengan semaksimal mungkin agar menjauhi dan meninggalkan dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua modal sifat ini, dan dua sifat ini adalah termasuk bagian daripada sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya seorang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Sebagian daripada ulama tafsir menyatakan yang dimaksud di dalam ayat ini, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa itu beliaulah junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kita sebagai umatnya, maka adalah suatu kewajiban untuk kita mencontoh, mentauladani, mengikuti dari semua sifat-sifat yang pernah dicontohkan semasa hidup Nabi Muhammad. Bila kita mencontoh semua sifat Nabi Muhammad dan terlebih-lebih kita mencontoh bagaimana sifat taqwanya beliau, maka tentulah kita termasuk sebagian daripada orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di hari Asyura, di hari yang kita berada di dalamnya ini, kita dianjurkan di dalam Islam, di dalam agama, agar kita menyibukkan diri untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang baik. Di antaranya kita dianjurkan untuk memperbanyak melakukan semua perkara-perkara yang disunnahkan di dalam Islam. Kita dianjurkan di hari Asyura supaya kita memperbanyak zikir kepada Allah, menjalin silaturahmi, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, perhatian terhadap anak-anak yatim, memberi sedekah kepada orang yang berhak untuk diberi. Maka ini adalah salah satu anjuran, kesempatan, peluang untuk kita untuk mengundang daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih hari Asyura adalah hari yang kita dianjurkan untuk mempedulikan terhadap anak-anak yatim. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Aku, kata Nabi, terhadap atau bersama orang-orang yang memiliki kepedulian, yang menanggung-jawabi semua anak-anak yatim nanti di surga, hakadha. Nabi mengumpamakan dengan antara dua jari ini. Ini mengisyaratkan adalah kedekatan antara Nabi kepada orang yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap yatim, terhadap anak yatim. Maka ini adalah hari yang disebut adalah hari raya Idul Aitam, hari rayanya anak-anak yatim. Anak-anak yatim di hari ini harus kita berikan kepedulian yang tinggi, kasih sayang yang boleh berlebih-lebihan, memperdulikan mereka, karena ini adalah hari momentum yang paling tepat. Walaupun bukan di hari Asyura, kita sebagai umat muslim dianjurkan di dalam Islam supaya memiliki keperhatian yang tinggi kepada anak-anak yatim, terlebih-lebih di hari Asyura ini tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya amaliyah yang kita dianjurkan di hari Asyura agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak berzikir, dengan memperbanyak munajat, memperbanyak tadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah, mengangkat tangan, meminta dan memohon kepada Allah, memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hari, waktu-waktu, detik-detik, saat yang ada di dalam hari ini adalah hari yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih-lebih kami mengingatkan kepada kami pribadi, umumnya untuk kita semua, agar kita senantiasa rujuk ilallah,
kembali kepada Allah, mengharap ampunan dari Allah, bertaubat, memperbaharui dari semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat dan kita perbaharui taubat kita supaya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita perbuat di hari-hari yang lalu atau di tahun-tahun yang lalu. Karena kita mengetahui di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat mencintai golongan hamba-hamba yang senantiasa kembali kepada Allah, yang senantiasa bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan-kesalahan, khilaf-khilaf yang pernah ia perbuat semasa hidupnya. Kemudian ia mengaku semua kesalahan itu, lalu mereka kembali kepada Allah, memperbaharui taubat, menadah kedua tangannya untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah, untuk mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, untuk mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah, supaya Allah mengampuni semua khilaf, kesalahan-kesalahan di masa lalu itu tersebut. Kalau seandainya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Habibullah, yang Allah menciptakan syurga karenanya, dan beliau adalah Habibullah, kekasih Allah, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi-nabi, pemimpin para rasul-rasul, yang Allah menciptakan syurga, menciptakan semesta alam ini dikarenakan sebab bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Habibullah, Nabi yang ma'sum, yang terjaga dari segala kekhilafan, yang terjaga dari noda-noda dosa. Akan tetapi beliau pernah menyatakan di dalam hadisnya, "Wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawm 70 marrah wa fi riwayat 100 marrah." Nabi pernah menyatakan, dan diriku di dalam setiap hariku tidak pernah kurang beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah di dalam satu hari tidak pernah lebih 70 kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi tidak pernah kurang daripada 100 kali beristighfar kepada Allah, tidak pernah kurang daripada bertaubat kepada Allah di dalam satu harinya 100 kali. Walhal Nabi Muhammad SAW adalah ma'sum, tidak pernah berbuat dosa. Lalu kenapa Nabi bertaubat? Kenapa Nabi beristighfar? Sebetulnya ini adalah suatu tamparan untuk kita sebagai umatnya. Kalau Nabi Habibullah yang tidak pernah berbuat dosa, di dalam hari-harinya tak pernah kurang beristighfar sebanyak 100 kali dan bertaubat kepada Allah, lalu bagaimana dengan kita yang di hari-harinya mungkin selalu berlaku khilaf, bermaksiat kepada Allah? Allah berikan kita nikmat mata, akan tetapi nikmat ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada yang memberi nikmat. Allah memberi kita nikmat lisan, akan tetapi nikmat ini kita gunakan untuk menentang, untuk memaksiati yang memberi nikmat, dan seterusnya. Maka kita adalah hamba Allah yang lebih patut, yang lebih cocok untuk senantiasa kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Bila seandainya seseorang hamba itu memang betul-betul ia bertaubat di sisi Allah, taubatan nasuha, maka orang itu tersebut akan menjabat, akan menjadi sebagai Habibur Rahman. Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, "At-taib Habibur Rahman." Orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari semua noda-noda kesalahan dosa yang pernah ia perbuat pada tahun-tahun yang lalu, waktu-waktu yang lalu, bila waktu ini kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meningkatkan kualitas takwa kepada Allah, berupaya dengan semaksimal mungkin agar mentaati semua perintah-perintah Allah, berupaya semaksimal mungkin agar mentaati semua larangan-larangan Allah, maka orang ini tersebut adalah sebagai orang yang termasuk daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbala." Orang yang bertaubat dari dosanya
bagaikan orang yang tanpa membawa dosa, bersih dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keagungan, keistimewaan dan kemuliaan hari Asyura dan kemuliaan dan keagungan hari Jumat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membangun kesemangatan di dalam jiwa-jiwa kita untuk senantiasa melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Dan kita mengharap kepada Allah supaya Allah memperkuatkan iman kita sehingga kita mampu menepis godaan syaitan, ajakan hawa nafsu untuk kita menentang Allah daripada memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah hari Asyura, kita meminta kepada Allah, kalau seandainya nanti Allah mewafatkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita mengharap kepada Allah di hari yang mulia, di hari Asyura, di hari Jumat yang mulia ini, kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia. Maka kita mengharap kepada Allah agar nanti besok di akhirat Allah perkumpulkan kita kembali di tempat yang mulia, yaitu di syurganya Allah, dan berkumpul bersama orang-orang yang mulia dan pemimpin dari semua hamba-hamba Allah yang mulia. Pemimpinnya orang-orang yang takut kepada Allah, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tidak mengharamkan pandangan mata kita untuk memandang muka indah beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mampu memandang, melihat Nabi Muhammad dan para keluarga Nabi Muhammad, dan begitu pun pula para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna ahsanal kalam Allah malikil alam, wallahu yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi muayyidi sabirina bi'azizi nasrih wa muyassiri syakirina lihamidi syukrih wa muwafiqil mukhtarina lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fima hakama wa abram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur, salatan daiman bila fana'in wala futur, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi faqala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin
وأهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم احفظ عليهم وداعي أديانهم وأخرجهم من ضيق السجون إلى ساعة أوطانهم فلا تجعلهم فتنة للظالمين ونجيهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.